Jadi kan kalau kita mulai sedikit, kan Rasulullah itu sudah membuat nubuat bahwasanya perjalanan umatnya setelah dia nanti wafat itu akan dipimpin oleh khalifah-khalifah, oleh imam-imam yang berlandaskan syariat Islam, yang soleh. Nah, itulah yang kita kenal dengan eranya Khulafaur Rasyidin. Setelah itu kata Rasulullah akan dipimpin oleh para khalifah ataupun para imam yang negaranya atau daulahnya secara perundang-undangan bersyariat, tetapi para pimpinannya tidak seperti yang diinginkan oleh Rasul. Nah, itu dari beberapa kekhalifahan ya. Ada memang khalifah yang baik, ada yang memang ya baca sendirilah sejarah. Nah, kemudian setelah itu nanti zamannya adalah zaman raja-raja yang zalim. Zaman raja-raja yang zalim. Itu yang kita rasakan sekarang ini. Jadi kita hidup di era raja-raja zalim, pimpinan zalim, pimpinan yang membiarkan rakyatnya sengsara. Semalam itu di era Nabindo dibawa sama ini kakak ini luar biasa, merasa bergerak. Terjadi pembiaran sebenarnya. Terjadi pembiaran. Kalau terjadi pembiaran berarti yang punya kebijakan zalim. Nah, kita hidup di zaman seperti itu. Di zaman yang kata Rasul itu kita akan dipimpin oleh kaum Rasul. Maka kasihan dari kita ini. Kasihan. Jadi kan dia dipimpin oleh raja-raja yang soleh. Dia dipimpin oleh pimpinan yang soleh. Nah, setelah itu maka setelah fase dipimpin oleh raja-raja yang zalim, kata Rasulullah suatu saat nanti kita akan kembali lagi seperti kekhalifahan ataupun seperti pemimpin-pemimpin yang diharapkan, seperti eranya Khulafaur Rasyidin sebelum dunia ini kiamat. Nah, jadi kita di sini adalah dalam rangka mewujudkan apa yang telah dinubuatkan oleh Rasulullah. Jadi dia gini, oke lah, saya antum sekalian merasakan penderitaan sebagai bangsa Indonesia dan dijajah oleh pemimpinnya sendiri. Oke, itu kita rasakan. Tapi apakah kita mau orang-orang di bawah kita nanti akan merasakan seperti yang kita rasakan? Apakah dia mau nanti ada lumpur-lapindo yang baru? Misalnya lumpur-lapindo Lumajang gitu ya. Apa mau deh? Atau lumpur-lapindo Ciamis? Gak mau kan? Kita gak mau. Generasi kita selanjutnya merasakan apa yang kita rasakan saat sekarang ini. Jadi agar generasi selanjutnya itu cepat merasakan kenikmatan, mempunyai pemimpin yang amanah, mempunyai pemimpin yang soleh. Maka dari sekarang kita harus persiapkan agar mereka nanti mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Jadi sama seperti itu. Kalian pernah jalan-jalan ke pantai nggak? Pernah jalan-jalan ke pantai. Nah, di pantai itu banyak kelapa ya, banyak kelapa. Pertanyaannya, kelapa yang di pantai itu apakah semuanya tumbuh dengan sendirinya, atau ada beberapa orang yang menanamnya dulunya? Gimana? Ada yang menanam ya, ada juga yang memang tumbuh dengan sendirinya. Atau seperti ini, siapa di rumahnya ada pohon mangga yang sudah sangat tua sekali, atau pohon kueni? Ini tahu kueni? Apa sih bahasanya di sini? Sejenis mangga gitulah. Ada tidak di rumahnya atau di dekat rumahnya atau tetangganya atau sama sekedar rumahnya pohon kueni yang sangat besar sekali? Ada ya? Oke. Pertanyaan saya, yang menanam kueni dahulu, ya,
ketika yang pertama kali menanam pohon mangga tadi, apakah di dalam hatinya itu semata-mata dia nanti akan merasakan nikmatnya mendapat buah mangga itu? Tidak ya, dia tanam sendiri kan, nggak bakalan pernah dia orang yang itu. Kalau misalnya tanaman jangka panjang setiap tahun baru berbuah, dia menginginkan akan mendapatkan buah, akan mendapatkan hasil. Tidak. Seperti itu juga tadi. Nggak masalah, oke, kita terima takdir Allah ini dengan ikhlas. Masalahnya hari ini kita disengsarakan oleh para pemimpin kita, oke, kita terima. Tapi jangan sampai generasi yang selanjutnya, anak-anak kita merasakan apa yang kita rasakan. Betapa pahitnya menjadi orang Indonesia yang dijajah oleh bangsanya sendiri. Maka dari itu, target dakwah terus masyarakat Madani dengan Islam sebagai sebuah dunia harus kita upayakan sejak sekarang. Karena itu bukan kerja 1-2 hari, tapi pekerjaan proses. Dari mana proses itu kita lakukan? Dari kelompok-kelompok mentoring yang ada di bina sekalian. Jadi membina kelompok mentoring itu bukan pekerjaan yang sepele, bukan pekerjaan yang sederhana, bukan pekerjaan yang remeh, tapi itu pekerjaan orang besar. Mungkin sejarahnya tidak akan kita namakan dulu, tapi Allah yang mencatat. Selanjutnya, nah, hambatan-hambatan besar. Apakah manusia mengira bahwa mereka sedang dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman? Padahal mereka tidak diuji lagi. Sesungguhnya kami telah menguji orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan orang-orang yang dusta. Jadi jangan katakan beriman sebelum diuji. Nah, dalam menjalankan amanah kalian sebagai mentor, dalam menjalankan amanah kalian sebagai pendakwah, tentu itu bukan pekerjaan yang mulus-mulus saja, akan ada ujiannya. Karena bahasa dari Allah adalah langit, bumi beserta isinya. Itu tadi kan bahasanya. Untuk mendapatkan itu jangan pikir enak, pasti ada ujian, pasti ada cobaan. Nah, kalau sudah di luar kampus ya, ini kita bicara di luar kampus. Apa masalah yang sering dihadapi? Sindrom rasa nyaman. Jadi kalau misalnya di kampus itu kan nyaman. Kita jumpa sama-sama saling pemahamannya sudah bagus, gitu ya. Sama-sama hubungannya sudah terjalin, ya. Dan kemudian ketika kita melakukan komunikasi dengan orang lain, melakukan komunikasi ke orang-orang yang kita bina, itu lebih enak, lebih gampang. Kenapa? Karena pola pikir mereka adalah pola pikir itu lebih enak masuknya gitu. Tapi kalau nanti misalnya ya sudah keluar dari kampus, sudah berbaur dengan masyarakat, itu biasanya terjadi sindrom rasa nyaman kalau tidak dibiasakan dari sekarang. Wah, ternyata seperti ini. Wah, ternyata seperti ini. Aduh, kok seperti ini ya. Orang-orang susah diajar, gak nyambung. Orang-orangnya pintar tidak terikuti, bodoh tidak terajari. Pintar tidak terikuti, bodoh tidak terajari. Jadi karena sudah terbiasa lagi dalam zona nyaman. Oke, itu salah satu masalah yang saya dihadapi ketika sudah di luar kampus. Yang kedua ada konflik of interest. Ada konflik kepentingan. Biasanya orang setelah selesai dari kampus akan berubah mindsetnya, akan berubah pikirannya, akan berubah arah tujuan hidupnya. Dia tentunya akan memikirkan bagaimana rumah tangga. Jelas ya? Untuk berumah tangga dia perlu pekerjaan. Nah, untuk mendapatkan pekerjaan, untuk perlu berumah tangga segala macam itu tentu membutuhkan waktu, membutuhkan pikiran, membutuhkan tenaga, membutuhkan konsentrasi yang lebih. Banyak yang gugur gara-gara memikirkan bagaimana bisa melakukan pekerjaan yang tetap. Ya. Nah, kalau sudah pekerjaan tetap, sudah melakukan rutinitas misalnya kerja di kantoran yang digaji berdasarkan performance, tentu dia akan berusaha untuk tampil semaksimal mungkin, sehingga terkadang dakwahnya terbengkalai. Yang kita harapkan jangan sampai seperti itu. Nah, itu masalah ketika di luar kampus. Lalu penyebabnya apa? Kenapa seperti itu? Pertama, kurikulum kampus secara kritis tidak menyiapkan alumni berwawasan kemasyarakatan. Jadi di kampus itu, walau alumni di sini aku nggak tahu, tapi yang merasakan di kampus itu kita disetting menjadi orang-orang yang berpikir untuk dirinya sendiri.
berpikir untuk bisa lulus tepat waktu, berpikir untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan UAS, persoalan-persoalan di UTS. Tadi tidak disetting oleh kampus, bahwasanya setiap mahasiswa itu harus punya social engineering yang tinggi. Nah, kemudian ini juga abang hanya Allah yang tahu ya, telah terjadi deviasi pembentukan dai yang kampusnya freeze. Jadi biasanya ini pengalaman bertolong di Unpol, di taman sebelah, di UMI sebelah, dan di tempat kami ya, di sebelah itu, di LDK yang lain itu, ada semacam pengkotakan gitu. Jadi kalau orang yang sudah aktif di kampus, sudah berdakwah di kampus, itu dia harus konsentrasi di kampus gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Ini juga harus bisa dua kaki itu harus bisa kemana-mana, apakah di kampus atau di luar kampus, supaya nanti tidak terjadi terkejut nanti ketika keluar dari kampus. Jadi saran abang, agar nanti kalian jadi pembentur itu selalu berkesinambungan, apa yang berkesinambungan. Mulai sekarang proses apabila ada kegiatan dakwah di luar kampus membutuhkan kalian, silakan ambil saja, supaya nanti bisa berkomunikasi bersosialisasi dengan orang lain. Nah, kemudian kader-kader dakwah itu steril, tapi minus imunitas. Steril itu maksudnya di dalam kampus mereka itu tidak tersentuh oleh hal-hal yang berbau keburukan-keburukan. Kenapa? Karena sehari-harinya bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, sehingga steril. Nah, tetapi tidak disiapkan imunitasnya. Imunitas itu apa? Daya tahan ketika dia sudah keluar kampus. Di luar kampus deh, ya sekali lagi di luar kampus, di dunia nyata itu tantangannya sangat besar sekali. Jadi kalau misalnya ada nanti bisa bekerja di sebuah perusahaan, di situ nggak ada jumpai kehidupan seperti ini, nggak dijumpai di orang-orang soleh, yang dijumpai dengan orang-orang berlatar belakang masing-masing, banyak latar belakangnya, banyak ciri khasnya. Nah, jangan sampai ketika kita sudah berbaur dengan orang lain kita melebur, sehingga apa yang dulunya dia konsistenan Islamnya tiba-tiba hilang konsistenannya. Kenapa itu bisa terjadi? Dan apa solusinya? Solusinya ini. Pertama, memantau imunitas sejak masa studi melalui pemantauan sektorologia, jasadiyah, fikriyah, dan amal jama'i. Jadi mulai sekarang nih, supaya kalian ketika keluar dari kampus berjumpa dengan orang-orang yang tidak jelas lingkungannya, mulai sekarang itu urinnya cukup kuat. Jadi apalagi kalau sholat komen, apalagi sholat malam itu sebisa mungkin jangan tinggalkan. Tilawah tujuh itu sebisa mungkin jangan tinggalkan. Sekuat tenaga usahakan. Sholat duha juga seperti itu. Kemudian jasa dia. Jadi fisik juga mulai dari sekarang harus terus dilatih. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang kuat daripada orang yang lemah. Itu fisiknya. Kemudian secara kuliah, nah ini salah satu yang penting. Mulai sekarang kuatkan pemahamannya. Perbanyaklah membaca buku tentang Islam. Perbanyaklah berdiskusi dengan orang-orang yang lebih mengetahui tentang Islam. Agar nanti ketika kalian sudah keluar dari kampus, berjumpa dengan orang-orang yang berbagai macam latar pendidikan, berbagai macam ideologi, pasti akan terjadi komunikasi, terjadi gesekan-gesekan, terjadi tarikan-tarikan. Kalau pikiran tidak kuat, kalau secara pemikiran tidak kuat, maka hampir dapat dipastikan kalian akan tertarik oleh mereka. Bayangkan kalian nanti di dunia kerja, kalian nanti di masyarakat hanya sendiri, sementara di sekitar kalian ada ribuan, bahkan puluhan ribu orang-orang yang berinteraksi dengan kalian setiap harinya. Yang mereka itu pada hari ini adalah semangat Islamnya, semangat untuk memperbaiki dirinya jauh dari harapan. Kalau tidak imunitasnya kuat, maka seperti yang banyak terjadi, hilang dari peta dakwah, tiba-tiba hilang dari peta dakwah. Oke, masih cukup tidak waktunya? Saya ingin cerita untuk ini sebagai tambahan. Ada kisah Fatimah, Zahra dan Gandum. Masih cukup lagi ya? Jadi Fatimah Zahra itu adalah salah seorang
dari 6 putri yang utama dalam Islam. Salah seorang yang dijamin masuk surga. Suatu ketika Fatimah jarang minum gandum sambil meneteskan air mata. Rasulullah datang, "Hai Ananda, kenapa kamu menangis? Apakah itu karena Allah dan Rasulnya?" "Tidak, tapi sungguh pekerjaan ini sangat berat saya. Tolonglah seandainya Ali bin Abi Thalib suaminya dapat membawa seorang pembantu ke rumah ini. Saya ini akan lebih mudah bagi saya." Lantas apa kata Rasulullah? Wah, luar biasa. Dia tidak menemani anaknya. Diambilnya gandum yang banyak tadi, 2 kaleng tadi, saya tidak 1 kaleng. Sama Rasulullah digiling. Atas izin Allah, batu penggilingan tadi berputar dalam segininya, sehingga gandum tadi habis digiling. Apa kata Rasulullah terhadap Fatimah? "Wahai Fatimah, ada yang lebih baik dari yang engkau dapatkan dari sebuah pekerjaan daripada mendapatkan seorang pembantu." Apa itu? Seseorang apabila dia bekerja, maka Allah akan menghapus dosanya, menambah baginya pahala dan meninggikan derajatnya. Adik-adik sekalian, ketika adik-adik di kamar belajar, ketika adik-adik di kamar sedang mempersiapkan diri untuk ujian, maka proses yang dilakukan itu dicatat sebagai Allah sebagai sebuah pahala dan dihapuskan dosa-dosa serta ditinggikan derajatnya. Kalau masalah hasil kan, kalau IP-nya ya nasakom ya, masih 1 koma, ya itu sudah tahu. Yang penting kita berusaha. Oke? Kesuksesan itu adalah sebuah proses. Maka nikmati setiap prosesnya. Jangan berhenti di langkah X+1. Ya. Ini yang sering deh. Yang sering terjadi itu berhenti di sini. Di X+1. Jadi sebenarnya gini, Allah sudah menakdirkan. Misalnya si A ingin memenangkan sebuah tender. Jadi Allah itu di Lauhul Mahfuz sudah menjanjikan dia akan mendapatkan hasil apabila dia sudah berusaha sebanyak 9 kali. Tapi kebanyakan orang dia sudah berusaha di langkah ke-8, lantas karena bosan, karena capek, karena frustasi, berputus asa, dia memutuskan untuk mundur. Padahal setelah dia melewati ini, barangkali dia sudah mendapatkan keberhasilan. Jadi kita tidak tahu deh pada usaha berapakah kita akan mendapatkan sebuah kesuksesan. Jadi kalau gagal, lakukan terus sampai kegagalan itu capek mengejar kita. Nah, supaya jangan salah kaprah nanti untuk menentukan kesuksesan adik-adik, ya supaya jangan salah kaprah, itu anak passionnya apa? Sukanya di mana? Kalau kata orang tuanya kamu harus jadi insinyur. Kalau hobinya ingin jadi pemungut sampah, jadi pemungut sampah aja, kan jadi insinyur. Ya. Kalau misalnya hobinya adik-adik ingin di sastra, jangan paksakan untuk yang lain. Ya sastra. Kalau hobinya nyanyi, jadi penyanyi. Lihat apa potensi diri kita dan jadilah orang sukses sesuai dengan potensi masing-masing. Nah, jangan kita menjadi orang sukses tapi itu bukan diri kita. Bisa jadi kalau misalnya ini kan mau jadi insinyur semua ya, bisa jadi dia lulus sebagai insinyur, bisa jadi dia bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua, tapi karena itu bukan passion dia tidak balik bisa jadi. Jadi mulai sekarang supaya nanti jangan banyak langkah-langkah yang salah, ya temukan passion dan menjadikan hingga batas yang tak terkira. Nah, satu lagi deh, di mana pun kalian kita tetap berjamaah, karena Rasulullah telah mengatakan tangan Allah bersama jamaah. Jadi ketika kita berjamaah seperti ini, ketika adik-adik saling berada dalam sebuah lingkungan yang insya Allah itu jamaah Islam ya, maka Allah akan membantu kita. Tetaplah bersama jamaah karena sungguhnya serigala akan menerkam kambing yang menceritakan diri atau jauh dari kawanannya. Ketika kalian keluar kampus, jangan biarkan diri sendiri hidup sendiri. Tetap bersama orang-orang yang soleh. Karena kalau kalian sendiri, setan akan gampang memakannya, baik melalui tangan manusia atau dari diri kita sendiri. Nah, ini dia. Ini buat saya nih. Jangan sekali-sekali kau izinkan rasa kecewa mencengkrammu, dan terus berhati-hatilah dengan hati yang tertumpu kecewa. Sebab dai yang gugur sebelum waktunya selalu disebabkan kecewa dan kecewa. Jadi dek, perhatikanlah yang dulunya dia
sering ikut, sering ngaji, sering mentoring, ya. Kenapa tidak juga bisa berubah? Hanya boleh, kalau dia kecewa. Kecewa mana? Kecewa dengan orang sekitarnya. Saya itu begini-begini. Saya diizinkan. Dia ini. Enggak jelas itu apa yang mereka inginkan. Kecewa. Ya, kecewa. Padahal dia sendiri pun itu sudah bisa memuaskan semua orang kan? Bisa jadi orang lain lebih banyak kecewa dari dia. Nah, ingat ya, sikap kita pasti mengalami turbulensi dalam berdakwah. Pasti kita alami goncangan-goncangan. Nah, ketika goncangan kita hadapi, maka bentenglah diri jangan sampai kecewa karena itu sesuatu yang lumrah. Nah, sebenarnya kecewa dia. Kecewa. Jadi, wah, sangat banyak sekali dia abang jumpai. Yang abang jumpai mereka itu futurnya itu tidak berdakwah lagi gara-gara kecewa. Wah, sayang sekali dia. Dia tukar bumi langit dan sisinya dengan seorang cewek. Cewek itu maksudnya ya perempuan lah, mau dia akhwat atau gimana terserah. Hanya gara-gara seorang perempuan dia tukar langit bumi dan seisinya. Wah, rugi. Padahal di langit dan bumi seisinya ini sangat banyak cewek-cewek gitu ya. Jadi itu wah, luar biasa bodoh lah, luar biasa jahil. Oke. Ini ada sebuah pertanyaan. Siapa yang bisa mendapat atau kasih buku? Satu orang yang oke. Keluarkan potensi Anda ya. Keluarkan daya pikir. Ini sebagai penutup. Ya. Bila Anda dianugerahi belum kita berikut, pertama pejabat, ya. Kemudian penulis, penyanyi pemain bola, ya. Ini Anda diberikan talenta seperti ini. Pertanyaan sederhana deh. Sangat gampang. Maka profesi apa yang menjadi bidang utama Anda? Siapa yang bisa jawab tepat, terima kasih. Yuk. Anda berikan talenta seperti ini. Apa dia? Oh, pemain bola. Salah. Ada 3 lagi. Masih bisa jawab? Ayo. Ya. Penulis. Iya. Salah. Terus. Dua lagi deh. Ayo cepat. Hah? Yang awal apa? Pemain bola. Ya, pemain bola ya, pasti pemain bola. Apa deh? Pejabat. Salah deh. Tinggal satu lagi deh. Ayo siapa yang tahu? Dai. Salam deh. Maka jadilah pendakwah. Karena kalau pendakwah dai keempat-empat ini boleh kalian ini kan. Siapa yang melarang seorang pendakwah jadi pejabat? Siapa yang melarang pendakwah menjadi penulis? Siapa yang melarang pendakwah menjadi penyanyi? Siapa yang melarang pendakwah jadi pemain bola? Maka profesi yang utama adalah menjadi pendakwah atau Oke, cukup deh ya. Cukup karena waktu juga sudah habis. Abang sebenarnya masih ingin lama-lama bersama kalian. Karena belum tentu hari esok lusa kita bisa berjumpa dalam kebiasaan membahagiakan ini kan. Ya. Baik, sekian dan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Mana tahu ada